Hari ini kami percaya bahwa penjagaan-Mu ada dan tetap hidup. Tuhan, ajari kami untuk menghitung hari-hari kami dengan cinta kasih-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan menjamin kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, tetapi terlebih dahulu Tuhan, kami rindu untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan puisi tentang kronologi isi firman Tuhan, dan juga mengenai tentang film pendek bagaimana Petrus tenggelam di laut karena ada bimbang dalam hatinya. Bapa, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, yang kami siapkan untuk menghormati firman Tuhan. Kami akan tetap berdiri, dan kami percaya bahwa tangan-Mu ikut bekerja. Di dalam nama Tuhan, maka kami serahkan semuanya. Atas kuasa-Mu kami sudah serahkan. Amin. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, begini bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya ditiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Terima kasih Tuhan buat bacaan firman-Mu. Biarlah firman ini masuk di dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman, dan kami juga siap untuk melihat filmnya. Atas kuasa darah Tuhan, yang percaya kita sama-sama berkata, amin.
Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Nama Tuhan. Saudara sudah melihat tadi, saudara, bagaimana Allah memberikan kuasa atas kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tema hari ini adalah mengapa engkau bimbang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup manusia di muka bumi ini banyak masalah, banyak persoalan, banyak godaan, banyak tantangan. Tapi bagaimana hidup kita untuk berjalan seperti Tuhan mau, supaya dalam kehidupan kita ini tidak ada kebimbangan. Karena Tuhan selama ini tidak pernah memandang kamu agama apa, kamu bangsa apa. Semua yang dikatakan oleh Tuhan, semua bangsa, semua agama adalah indah pada waktunya. Tetapi yang terpenting adalah jangan bimbang. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi itu yang menjadi saksi kehidupan kita. Adakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia? Karena hidup manusia ini banyak gelombang arus dunia yang pancaroba berubah-ubah. Banyak hal yang terjadi yang membuat kita tidak setia. Banyak hal yang kita alami yang membuat kita kecewa pada Tuhan. Dan banyak perkara yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus terjadi seperti ini? Karena itu, rencana yang Tuhan berikan kepada kita ada rencana yang terbaik. Dalam hidup kita, pribadi kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi kalau dalam hidup kita ini menjadi pilihan Allah, saudara, mari kita imani bahwa kita adalah miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Bagaimana caranya? Supaya kita tahu bahwa kita adalah miliknya. Supaya kita tidak ada rasa kebimbangan lagi. Karena di dalam gambar ini kita perhatikan baik-baik, saudara. Mengapa di sekelilingnya penuh dengan kabut? Mengapa penuh dengan hal-hal yang menakutkan? Karena perahu hidup kita ini di dunia. Di mana? Bukan di surga. Nah, berarti kalau di dunia, suatu waktu gelombang itu pasti ada. Jadi kalau ada, berarti kita paham dan kita ngerti bahwa Tuhan lagi berkarya dalam hidup kita. Amin. Karena perjalanan hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan, masa depan kita. Tapi kita kadang-kala bukan kita tidak tahu. Dengan seiringnya waktu kita tuh menjadi kendor. Dengan seiringnya waktu kita tuh menjadi bertanya-tanya. Dengan seiringnya waktu kita ini menjadi bingung. Bingungnya itu kenapa? Di doa dilakukan semuanya. Kenapa belum terlaksana? Itu intinya. Makanya
kebimbangan ini datang di saat kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kita seperti itu. Kita akui kita seperti itu. Makanya kita harus paham betul bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia hidup dan ada bersama kita. Jadi kalau perjalanan hidup kita menjadi milik Tuhan, maka kita sadar bahwa langkah kita sebagai orang-orang pilihan Allah akan dinyatakan bagi setiap pribadi kita. Amin. Jadi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah sekarang contohnya bagaimana Bu? Kita akan perhatikan ayatnya dulu saudara. Matius pasal 14 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, pertanyaan ini bukan untuk Petrus saja, tapi pertanyaan ini digunakan untuk hidup kita semua yang saat ini datang dan mendengarkannya. Baik yang ada di Zoom juga, kita tahu bahwa Matius 14:31 adalah PR kita. Apakah kita bimbang mengiring Tuhan? Loh, aku tidak bimbang Bu, aku percaya. Betul, kita percaya. Tapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita menunjukkan karya Tuhan di tengah-tengah kita? Saya akan memberikan kesaksiannya saudara, tapi kesaksian saya ini adalah kesaksian hidup saya. Dan itu mungkin juga menurut saya saudara, itu berharga buat saya. Tapi mungkin kisah ini mungkin buat Allah gitu aja, tapi saya berharga. Satu hari saya ditinggalkan oleh pembantu, yang membantu Austin dalam untuk nyuapin. Memang saya dalam perjalanan hidup saya mau belajar untuk mandiri, itu sudah saya lakukan. Tapi dalam kehidupan untuk ke depan, saudara, saat mbak-mbak ini tidak ada, berarti saya yang ikut andil di situ. Ya. Sudah pukul fajar itu belum tidur, namanya sudah berumur, jadi capek, saudara. Ngeleang, tahu ngeleangin jalan. Jadi tidak tahu waktu, tidak tahu jam, tidak tahu sampai hari ini pun, saudara, orang bilang kasarnya harus makan, tapi saya belum. Tapi saya tahu Tuhan izinkan saya berpuasa seharian karena waktu, dan karena waktu itu juga bukan karena saya menyalahkan waktu atau menyalahkan orang lain, tapi saya harus tahu Tuhan punya karya. Mengapa saya puasa seharian? Akhirnya dengan seiringnya waktu, saudara, karena tubuh capek, jadi saya ngeliat, saya itu nyuapin tuh sambil jatuh. Jadi apa yang saya pegang tuh jatuh, pok, termasuk air minum. Nah, dengan keluar airnya banyak tuh saya jadi bukan bimbang. Ada sesuatu kejengkelan, kenapa saya ngangkat airnya tidak bisa? Akhirnya saya marah gitu, tapi saya bisa mengendalikan diri karena bismillah. Dari perkara kecil. Apa? Dari apa? Perkara kecil kamu harus cakap menanggungnya. Baru nanti perkara besar kuberikan. Nah itu terngiang-ngiang. Hanya saya diem, saya ambil tisu, capek-capek sampai tisu, saya lapin semua, saya lapin. Hanya kering juga. Dan saya lega. Coba kalau saya ngomel-ngomel dan marah, anak-anak juga takut. Dan dia tidak mungkin makan. Hanya sudah nyuapin itu juga gitu sih. Masuk itu juga bingung. Ambil obat juga kayak jatuh gitu sih. Karena capek. Akhirnya Austin yang besar itu Ama itu tidur aja itu. Tidak, biarin aja. Ayo bantu Ama. Bantu bisa. Sekalipun dia nggak ngerti, tapi dia belajar bantu. Ya. Diambil semua makanannya, diambil. Kan kamu belum makan. Oh iya ya, dibalik lagi. Jadi dia tidak tahu, tapi dia bantu. Udah ya, jalan. Saya berusaha. Pokoknya
berusaha selesaikan makanan. Ternyata ada paket. Jadi hari ini betul-betul kayak orang itu sewibuk gitu. Akhirnya saya bingung, aduh ini apa ya? Mau turun, terus kan mungkin jatuh nantinya apa ya naik. Saya berserah. Akhirnya saya bilang, ya apa ini Tuhan? Nah ini saya. Ketika saya tidak mampu dan saya pakai otak itu tidak mungkin. Saya bilang sudah tidak tahu, saya tak serang. Ya apa ini Tuhan? Telepon aja. Dan saya telepon sama anak saya, sama mantu saya. Ya, dan dia bilang, oh ya Ma, biarin aja, nanti aku transfer. Oh puji Tuhan, saya tidak jadi turun. Daripada uang saya tak pegang. Akhirnya, paket dari apa caranya? Kan turun. Dan Tuhan bilang, katakan saja, suruh taruh situ aja. Papa taruh situ. Jadi saya di atas, saya teriak-teriak, dilempar gitu aja. Ada di dalam sudah lega saya. Akhirnya, saya sudah selesai. Wis tidak kuat sudah. Sudah ya, kamu suapin Leon. Benar ya, dia suapin Leon. Walaupun dia jatuh-jatuh, Leon, jangan banyak-banyak. Leon itu kan lebih banyak ngoceh daripada Austin. Jadi sudah. Leon juga terima kasih kok bisa nyuapin kamu. Kamu harus capek. Leon hanya dia diem, mau ngambil dia lepasin, jatuh semua dia diambilin sendiri sama dia. Minum diambilkan. Saya merasa bangga karena Tuhan itu membawa saya bahwa hal-hal seperti ini harus sabar. Akhirnya saya benar-benar cuma tidur, ketiduran, dibiarkan sama anak. Bangun sudah setengah 4 sudah. Jadi saya kurang lebih 1 jam setengah dan 2 jam saya tidur. Dari sinilah saya bilang, Tuhan kok gak ada sih bangun sih? Kok ada yang bangun nih? Tuhan bilang apa? Biarkan kamu istirahat. Tubuhmu itu gak kuat. Dibuka saja. Semua kronologi yang kejadian tadi. Kenapa kamu lelah? Karena kamu capek dalam hidup ini. Sama. Manusia di muka bumi di akhir zaman akan mengalami seperti itu. Bingung saudara. Keuangan segala macam, bingung apa ngatasin. Sehingga kita jatuh bangun. Seperti saya nyuapin, saya ngasih minum vitamin, jatuh saudara. Begitu ini saya mau dituangkan, saya tenggelam. Mama. Ingat loh, iya, hati-hati, jangan sampai tumpah. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, kita akan alami ya seperti itu. Kita tidak ngantuk. Pada waktu menghadapi masalah, kita tidak ngantuk seperti saya. Tapi itu adalah satu pergumulan membuat kita tuh lelah. Lelah untuk berpikir, lelah untuk menghadapi, lelah untuk ketemu dengan orang-orang yang tadinya berjanji. Tapi itu nol. Itu kan terjadi. Makanya kita harus berjalan di atas air. Kalau kita tidak berjalan di atas air, seperti Petrus, kita tidak akan bisa lakukan perkara besar. Kuasa itu turun saat kita menyerahkan hidup kita dan kita mulai berjalan bersama dengan Dia. Pasti. Kemarin bisa kesaksian lain lagi. Jadi Tuhan saya bilang bahwa akhir zaman itu seperti itu. Jatuh vitaminnya, jatuh sendoknya, jatuh makanannya, airnya tumpah, itu sama dengan pada waktu saya menghadapi masalah. Saya akan mengalami kejatuhan seperti itu. Tapi saudara harus tenang. Tenang bukan tidak usah. Saya berusaha. Begitu jatuh, saya kalau di main, mungkin itu air kemana-mana. Makin banyak ngepelnya. Tapi airnya segini sudah tumpahnya, semua hampir tumpah. Berarti banyak yang keluar. Pada waktu saya tidak bergerak, tidak usah ngambil tisu, mungkin akan kemana-mana. Dan cucu saya akan jatuh. Karena saya mengambil tisu bergerak, berusaha, walaupun capek, saya lapin dengan capek-capek, walaupun pinggang terasa sakit. Dari sinilah satu proses dalam hidup kita, walaupun kita berusaha kerja pagi, siang, malam, kaki, kerja kepala, kerja kaki, hasilnya belum bisa mencukupi.
Sampai mungkin pinggang sakit itu menandakan bahwa kondisi rapuh sekali dan tidak cukup. Tuhan berkata, mari, datang padaku. Kamu memanggil aku tuh Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, izinkan aku datang. Tuhan berkata, datang padaku. Yang lelah dan terbeban berat. Mari datang. Tapi jangan tenggelam dalam masalahmu. Jangan tenggelam dengan arus dunia ini. Jangan tenggelam dengan kesenangan dunia juga. Banyak hal yang terjadi di muka bumi yang memberikan tanda-tanda pada kita untuk hidup yang tenang, bahagia. Tidak bahagia dan tenang. Karena tidak ada Tuhan bersama kita. Karena ini pelanggaran. Pekerjaan ini pelanggaran. Ajakan ini pelanggaran. Itu akan terjadi, saudara. Di akhir zaman itu. Manusia akan dipuaskan dengan anggur dari dunia. Manusia akan ditenangkan dengan kesenangan nafsu kalian. Hidup yang tidak benar, itu yang dihidupkan sama iblis. Kelemahanmu itu yang diteror oleh iblis supaya kamu jatuh. Akhirnya dengan keadaan kondisi kita tetap bertahan, maka kami tidak akan bimbang. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu adalah kondisi kekuatan. Rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sehari-hari, dalam tantangan itu membuat kita menjadi dewasa. Sesungguhnya seperti itu. Tapi kita sudah bingung, pusing. Saya tadi juga berkata, aduh ini apa ya? Ini pakaian belum tak jemur, yang ini sudah. Itu logika aja sudah. Kelihatan gitu tidak enak. Begitu melihat cucian piring kotor tidak enak, takut sampai sekarang. Karena sudah cuti sampai sini dengkeng, jadi saya tetap hitam-hitam. Saya tidak suka. Hanya saya bilang Tuhan, nah itu tak serano ya apa? Sudah kumat, dikumnya apa ya Tuhan? Tidak ada bak yang besar segini. Turun di bawah ya mungkin ada. Tidak ada. Karena saya yang berjalan sendiri ya tidak ada di bawah. Tiwas turun naik tangga. Begitu saya sudah pasrah, duduk kesel, ya sudahlah, kalau memang harus hitam ya hitam lah, tidak apa-apa. Tapi harusnya bisa, itu saya terima. Tapi saya tidak, harus bisa. Tapi harusnya bisa. Tuhan tunjukkan arahnya mata saya, dipandangkan, lihat ke kiri. Itu ada bak. Bak mandinya Austin Leon dulu tuh, pakai itu ke jangkaku. Itu perkara kecil saja. Oh iya ya, saya tak coba ya. Orang Tuhan sudah bilang pakai itu, kok saya tak coba ya. Itu sudah, gak percaya. Begitu masuk bro, oh iya. Jadi senang saya. Saya semangat kembali. Tadinya sampai diengken, duduk pakai kursi, pakai apa, tetap hitam. Karena kan sela-selanya itu jamuran sudah. Saya tidak suka itu hal yang tidak suka itu. Saya tidak pengen kayak gitu. Karena ini kan pakai apa? Ini kan piring untuk makan. Jadi saya sudah, saya angkat. Jadi setiap jam saya angkat. Oh, kok saya hitam ya? Tak terus lagi, tak angkat, tak cukup. Akhirnya Tuhan bilang, kamu tidak percaya sama aku. Oh iya, saya tidak berani. Buka-buka lagi, saya biarin aja. Sampai itu kembali putih. Saya percaya Tuhan yang tata saya seperti itu. Itu perkara kecil saja. Sama. Ketika kita dihadapkan perkara, Tuhan pasti memberikan satu pengertian pada kita. Hikmat dari surga itu masih ada. Tapi kita tidak peka. Ketika saya jatuh sakit, saudara, kaki saya dua-dua tidak bisa jalan. Saya itu bingung. Yang tak pikir itu adalah, bisa apa enggak saya bawa firman? Bisa apa enggak saya masuk dalam perjamuan, dalam ibadah itu. Akhirnya saya pegang itu. Tuhan, saya sudah serahkan. Saya sudah doa kok tidak sembuh. Saya tahu, saya harus berusaha. Akhirnya saya jalan pelan-pelan juga. Saya belajar duduk, belajar apa yang berangkang, belajar apapun sampai jatuh-jatuh sudah besar ke papak. Tapi saya berusaha. Dengan usaha itulah kamu bangkit.
diem-diem, tidak ada usaha, tidak sembuh. Saya tidak akan berdiri di sini. Bayangin saudara turun dengan 2 kaki dan tidak bisa ditekuk. Tapi sekarang sudah bisa ditekuk. Kenapa? Karena saya mau berlatih diri saya untuk bangkit dan semangat. Itu yang Tuhan mau. Jadi itu sama dengan pribadi kita. Kita penuhi dengan masalah yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Dikotak sama iblis. Dimatikan apa yang menjadi keperluan kita, dihilangkan, orang bilang tuh saat itu apa sudah dikeringkan keuangan kita, 0 mungkin. Berserah pada Tuhan. Bu Didi enak, saya tidak enak sudah, bukan enak tidak enak. Ini permasalahan adalah iman yang harus bicara. Dan saya melihat itu, saya hanya menengok aja, Tuhan, tak serano ini semua. Karena ini milikmu. Buku tabungan tak doa aja. Ini milikmu. Milik saya. Dulu saya bisa bekerja, saya tidak boleh gitu. Ini kan masalah. Dulu saya bisa bekerja, apapun boleh, bisa tak beli. Karena saya bisa bekerja. Saya jadi hamba Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Di mana imanmu, kamu kurang percaya, kamu bimbang sama aku. Serah semua. Hanya saya juga berdoa, saya tak serah. Serah semua berdoa, berserah. Tuhan bukan jalan, Tuhan bukan jalan. Bukan sesuatu yang diberi langsung gitu. Jadi payah saya, ini loh, kamu punya ini. Pakai dulu dan aku akan kembalikan. Nah itu sudah. Jadi akhirnya saya bilang, ya Tuhan, terima kasih. Ini bekal saya. Saya selesaikan. Beres sudah. Hingga saya gini sudah. Orang hidup kalau kita tidak punya uang, itu bukan tidak punya power. Kita itu jadi merasa ada kebimbangan. Ya. Ini apa? Kita mau beli ini apa? Kan itu sudah. Kalau kita mau cukupkan ini apa? Ini kita bayar ini. Kan gitu sudah. Betul. Itu kan masa depan keperluan kita sehari-hari. Nah, terus tidak ada uang, terus apa gitu. Ini kan gitu. Begitu saya berserah Tuhan, tak serang dulu ini loh. Tukar loh. Ya. Nanti aku ganti. Perkara-perkara ini membuat saya juga tahu bahwa Tuhan itu menyediakan semuanya itu tepat waktu. Itu saya yakin. Ingat kesaksian saya di bis. Saya sudah, maaf saudara, ingat enggak? Suatu ketika, saya ngelesi kue. Mungkin saudara ingat kisah ini. Saya tuh sering pakai celana panjang dan di belakang selalu ada saku. Saya tidak pernah di depan. Nah, waktu itu saya masuk di dalam gazetan di Surabaya itu, saya kan masih di Jombang, libur. Karena si yang mengundang saya ini adalah dia sendiri harus operasi. Jadi beberapa bulan libur, tidak ada les. Jadi kan saya tidak dapat uang, saudara, kasarannya gitu. Terus saya pulang ini naik apa? Kan harus naik bis. Jadi saya di terminal itu saya diam, kayak orang bingung. Saya itu merenung, kenapa aku kok tidak bawa uang tadi? Itu intinya gitu. Kok iya, percaya nanti dapat ya, ini aja dipotong. Saya tidak dapat uang. Nah, terus uangnya dapat dari mana? Tidak cukup. Akhirnya saya berserah Tuhan, tak serah. Tapi Tuhan berkata, lebih di situ. Ketika kamu tidak mampu, sembah aku. Nah, saya nyanyi. Dalam hati saya nyanyi di terminal, orang melihatin saya aneh. Dalam hati saya memuji Tuhan. Sampai tengah malam, 3 jam, 2 jam setengah, sudah cukup lama saya di situ. Semua orang beraya, mau kita antar, saya kan juga tidak mau, saya macam-macam gitu. Hanya saya berserah Tuhan, nyanyi Tuhan. Selesai menyanyi beberapa kali, tanya Tuhan, sudah belum? Kenapa kamu bimbang? Aku yang sudah sediakan pada kamu. Saya itu intinya kan gitu. Ya sudah nyanyi, terus saya nyanyi, menyembah, menyanyi, sampai hadirat Tuhan turun.
Saya melihat malaikat berlaksa-laksa di depan saya. Saya menangis. Apakah ini hari terakhir saya naik bis? Saya bilang, kok sampai malaikat depannya? Kenapa ya? Gitu. Hanya dijawab oleh Tuhan, karena kamu menyembah, para malaikat turun. Apa, saudara? Karena kita menyembah, apa yang datang? Para malaikat turun. Ikut memuliakan, bukan turun. Wih kamu, ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya bahagia. Saya tersenyum. Karena Tuhan mengurapi saya. Orang bisa bertahan hidup dengan kondisi yang penuh dengan pancaroba atau permasalahan. Dia bisa tersenyum. Itu adalah anugerah. Karena Tuhan mengurapi hidup orang itu. Amin. Nah, saat itulah saya juga sukacita. Saya merasa bahagia dan aman. Walaupun saya tidak tahu saya pulang sama siapa. Saya berharap ada saudara saya yang telepon saya. Saya berharap ada empek saya mobil saya. Ayo Mek, pulang ke sini. Karena tidak mungkin dia jatuh jauh malam. Masa menjemput saya lagi. Tadi aja sudah agak keter gitu. Repot dan betul-betul sibuk karena ada pekerjaan yang datang. Tidak mungkin saya merepotkan dia. Saya berserah aja pada Tuhan. Setelah malaikat itu tampak menyembah memuji, saya merasakan hadirat Tuhan turun. Itu lenyap. Lenyap. Terus di depan ada bis jalan. Dan bis itu berhenti tepat di tempat para malaikat itu datang. Dan pintu dibuka, srek. Terus ada satu orang yang panggil saya. Sini. Pernah ingat saya kesalahan saya? Saya tidak ngerti. Sini itu dari apa? Oh, kenapa? Saya lihat, tidak ada orang. Saya, iya sini, kamu sini. Nah, ini saya bingung juga, Tuhan. Apakah ini Engkau yang suruh? Ini damai saya. Pergi ya, aku suruh. Bukan pergi juga aku suruh, tapi ada damai. Ada satu bukan suara, ada suatu gerakan pergi. Itu rencanaku, aku yang panggil. Jadi saya tidak naik. Begitu naik, saudara, saya bingung. Ini kok penuh? Di mana duduknya? Dan mikir lagi uangnya dari mana? Utang dulu pinjam, tidak mungkin lah. Kamu juga tidak mungkin tidak ada seperti itu. Kamu anaknya, panggil orang tua saya. Iya. Ayo ikut aku. Di dekat supir saya. Jadi aman di situ. Jangan lupa ya, nanti kalau bilang sama supir itu turun. Saya diperhatikan saja. Tuhan baik. Saya duduk itu menangis di bawah kaki Tuhan. Rasanya indah pada waktunya. Ini kosong, jadi tas bawaan saya bisa tak taruh di situ. Penuh sudah pada. Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk orang-orang pilihan Allah. Begitu sampai, saudara, bingung juga. Karena dari jarak sana ke sana itu jauh sekali. Gak ada uang lagi. Hanya saya bingung, Tuhan, ini sudah malam. Apa yang saya lakukan? Kok ada toilet? Saya masuk. Begitu saya masuk, saya tidak mau apa-apa. Kenapa saya harus masuk sini? Ada satu gerakan. Ini loh, lihat sakumu yang belakang. Saya pegang. Apa nih genjar-genjar? Oh, kotoran saya keluarkan. Ternyata uang, saudara. Bukan itu sulap, tapi Tuhan menyediakan keperluan saya. Jadi uang itu saya dulu sebelum terjadi ini, saya punya kembali uang itu, saya masukkan. Tuhan izinkan masuk. Dicuci, tidak hancur di dalam. Nyelempit di dalam. Saya buka. Puji Tuhan. Tuhan baik. Ya sudah, akhirnya saya bisa naik. Dan sampai di rumah dengan selamat. Sampai mama marah-marah. Kamu perempuan. Marah. Ya mama, aku nggak mungkin sudah. Ya mama, tidak tak ulang lagi. Makanya kamu tuh kalau pergi itu lihat-lihat aja, mama. Ya ma, itu demi kebaikan.
Saya datang capek dimarahin, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu nasihat yang baik. Jadi marilah kita tahu bahwa Matius 14 ayat 31 ini menandakan bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam duduk perkaramu, dalam masalahmu, dalam langkahmu. Suatu hari saya mengurus satu surat di satu kantor. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku tidak tahu kok banyak dari ujung ke ujung full. Saya ini pulang jam berapa, dan saya juga bingung apa yang saya lakukan. Dan saya percaya Tuhan buka jalan. Sudah tak selalu lama, udah buang satu-satu lama sekali. Akhirnya sudah tidak lama kemudian ada orang datang dan dia bilang, kamu ayo ikut aku. Saya tidak tahu, tidak kenal kok ikut aku. Hanya dia buka dan dia diselesaikan, selesai sudah. Terus saya pulang. Akhirnya yang sebelahnya saya tanya, loh Pak, saya kok tidak dipanggil seperti ini, maksudnya seperti saya. Dia bilang apa? Karena namanya dia sudah terdaftar. Dia sudah mendaftarkan diri jauh-jauh hari. Lalu saya daftar nabi sopo dalam hati saya tidak tahu. Akhirnya begitu selang lama, saya selesai semua urusannya, baru dibilangin, aku loh yang daftar no kamu. Tuhan itu baik. Jadi sebelum terjadi ke depan, masa depan, Tuhan sudah menata program kita. Cuma kita yang tidak peka. Bukan saya yang peka, saya juga tidak peka, tapi belajar untuk peka. Amin. Mari kita belajar dewasa. Karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak pas. Gelombangnya tadi saudara kita doa tadi dengan tim-tim doanya. Tunis, ambles saudara, yang sebelah kanan, ambles. Jadi kalau ambles, berarti kan ada bencana di mana-mana. Dan kita juga berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu ambles tiba-tiba keluar cumi-cumi. Dan kita ingat, itu bukan dari Tuhan. Perusak, menghancurkan, membuat kita susah, itu bukan dari Tuhan. Tuhan ingin kita hidup bahagia. Tuhan ingin hidup kita ini betul-betul diberikan yang terbaik. Tapi kita banyak hal yang harus kita selesaikan. Kita harus peka satu persatu. Tuhan ingin buka hidup kita. Amin. Maukah kita mau mengerti bahwa Tuhan itu betul-betul menolong kita? Mau Bu, tapi tanda-tandanya apa? Tidak perlu tanda, saudara. Kita hanya datang pada Tuhan dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Tuhan pakai kita. Ada satu nyanyian di sini, saudara, yang mengatakan baik sekali, saudara, pujian ini, ya. Dan saya suka pujian ini. Memang itu pujian lama sekali, tapi itu mengena hati. Katakan Yesus terbesar. Yesus dia segala-galanya. Katakan Dia cintaku. Ini sudah Dia cinta kita, saudara. Di sini katakan Dia sembuhkan, Dia ampuni. Nah, siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan Yesus. Apa arti sembuh itu? Ketika kamu disakiti, ketika kamu dihina, ketika orang tidak mempedulikan kamu, karena kita sudah berbeda, tidak seperti yang dulu. Aku menyembuhkan kamu. Amin. Kalau sakit penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Demikian juga Dia katakan Dia ampuni. Apapun persoalan kita 24 jam, kita tidak bisa hidup kudus, tapi kita belajar untuk hidup kudus. Dan kita belum sempurna. Dia ampun. Bahkan di sini katakan dan beri pertolongan. Berarti Tuhan itu selalu memberi pertolongan pada kita. Bahkan di sini katakan Dia tak berubah. Saya kalau nyanyi ulang-ulang,
Saya pengen nangis bagi Tuhan. Saya pengen katakan bahwa saya capek. Tapi Tuhan itu baik. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Ada satu nyanyian juga di sini. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lagu ini sangat mengena hati saya. Dan ini punya kisah, saudara. Ketika saya merasa betul-betul jatuh, dan semua orang menganggap saya tidak berharga. Karena hidup itu yang naik, sekarang menjadi anjlok turun dan tidak memiliki apa-apa. Sangat menyakitkan. Semua mencemooh. Bahkan saudara, dia mencurigai kita. Dan kita tahu bahwa hanya Yesus yang mengenal kita. Ketika saya berjalan seperti orang yang tidak mampu untuk melakukan hidup ini, Tuhan berikan saya dengan cinta kasih-Nya, sehingga saya bisa kuat. Saat itu saya melihat tanaman di depan rumah saya. Pagar itu sudah rusak karena angin hujan yang kemarin itu ada banjir. 2 hari yang lalu, saudara, kemudian saya melihat ada satu tanaman liar, saudara, yang sudah kecepit dengan pagar itu menjadi ambruk. Dan di sela-sela ini, yang akarnya itu masih di dalam, dan ini sela-sela ini mulai tumbuh. Walaupun ini bunganya sudah rusak, tapi dia ada tunas yang tumbuh di sela-sela pagar itu. Sehingga saya bertanya, sungguh kuat tumbuhan itu. Tuhan menjawab, karena dia punya akar yang masuk di dalam tanaman, di dalam tanah, tanpa rapuh, tapi dia terus berusaha untuk hidup. Sama seperti kamu. Ketika orang membuang kamu, kamu harus hidup. Lukamu aku sembuhkan, dan aku ampuni kamu saat kamu merasa tidak mampu. Kamu menyesali hidup ini. Nah, tidak boleh menyesali hidup ini. Tidak boleh mengeluh, aku dulu gini. Tidak boleh. Jangan berkata aku dulu gini. Putuskan semua itu. Karena itu membuat kamu tidak mampu. Dari sini Tuhan tahu, karena kamu sungguh-sungguh aku menolong kamu. Karena kamu sungguh-sungguh, kamu akan tahu bahwa aku tidak pernah berubah cinta kasihku dan penjagaanku. Amin. Kita nikmati. Sebentar kita akan libur agak sedikit panjang 11 hari. Jadi 2 kali pertemuan kita libur, saudara. Ingat, saya mau sudah datang kembali pada tanggal 1 dengan sukacita dari Allah. Amin. Kita akan mengambil satu kesaksian di mana Tuhan sudah menyertai kita. Seperti pujian, mari masuk dalam hatiku ya Yesus. Datang sekarang dan tinggal dalam hatiku ya Yesus. Amin. Karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini, saudara, kita akan melihat kata-kata mutiara atau kata-kata yang indah. Tepislah rasa bimbang, buang, saudara. Saat hadapi badai hidupmu, percayalah. Tuhan ada di sampingmu, menggandeng dan menumpangmu. Imani, Tuhan memberimu kekuatan dan kemenangan ada di pihakmu. Amin. Saat saya sudah tidak mampu dan saya melihat pohon tanaman yang kecil itu bertunas, saya bangkit. Saya tadinya males ngepai, males nyapu. Saya tidak mau melakukan apapun. Cuma diem duduk dan menunggu.
Begitu saya melihat tunas itu, saya bangkit, saudara. Dan saya mulai bekerja seperti kegiatan saya sehari-hari dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Dan saat itulah malam capek saya masih menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan. Saya duduk sujud menyembah Tuhan dan saya mau menyanyikan pujian ini terus dan terus sampai hadirat Tuhan turun. Besok paginya saudara kembali begitu lagi terus banyak saya mau tetap berjalan seperti Tuhan mau. Begitu dengan seiringnya waktu dikuat semua saudara, tabur tuai terjadi dalam hidup kita. Amin. Biarkan kata orang apa, biar kata orang apa. Jangan terus nanti kita mendengar si A itu yang dulu pernah ini kualat sama kamu. Tidak, kita harus putus. Tidak, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Amin. Jadi sudah jangan membalas. Sekarang kita ini dilukai sama si A. Dengarkan ini baik-baik ya. Ketika kita dilukai dengan si A, ya saudara. Kemudian suatu saat kita sudah lupa dengan dia. Lalu kita melihat bahwa si A itu punya masalah yang paling tidak baik dan sangat jelek. Nah, itu yang berbahaya. Kalau kita bilang, nah itu kualat. Tidak. Harus diputuskan itu. Karena hal itu adalah kutuk. Jadi saudara tidak perlu menghakimi. Amin. Amin. Jadi mari belajar kita tidak menghakimi siapapun. Karena Tuhan melihat tabur tuai kita. Kita diam, duduk diam bawah kaki Tuhan, teduh, menangis bawah kaki Tuhan, mengeluh dengan Tuhan, berserah pada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Buahnya tidak digigiti sama ulat. Buah yang diberikan kepada saudara itu adalah buah kehidupan. Buahnya tidak dipulung, digigiti sama tikus atau sama binatang malam. Ingat, iblis mengintai kita agar buah doyan kita itu mubang, tidak memuaskan. Mau? Tidak memuaskan? Jangan saudara. Kita buka hati kita. Puaskan aku Tuhan dengan kuasa. Amin. Sehingga kuasa Tuhan berdiri tegak atas perjanjian dengan kita. Amin. Nanti di akhir zaman banyak orang berbual. Tahu berbual? Wah saya kerjasama. Dia ketek merugikan. Apa kita marah? Serahnya sama Tuhan. Ya. Kalau belum terlambat berdoa, saudara, supaya Tuhan memberikan hikmat. Jangan dengan orang ini. Jangan dengan ini. Ia boleh ini. Gitu saudara. Tuhan itu penuh dengan kuasa. Di mana kita memanggil, dia akan berkata, mari sini, datang kepadamu. Dan jangan kita bimbang lagi. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Akhir dari segala sesuatunya kita pelepasan terakhir hari ini. Nanti ketemu pada tanggal 1 Mei. Ingat, PR saudara. Ambil buku, ambil amplop, doakan. Apa itu buku? Catat ini saudara. Apa yang menjadi kesaksian hidupmu, catat ya. Amin. Dan kesaksian hidup itulah yang akan saya lihat ya saudara. Sehingga kesaksian hidup itu akan mengangkat kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bu, aku istuair kok macam-macam. Enggak apa-apa. Itu maksud saudara. Saya hanya menyampaikan kalau kita menulis surat cinta dengan Tuhan, siapa yang senang? Halo? Tuhan. Tulisan surat cintamu pada Tuhan. Oh, hari ini aku mendapat kuasa Allah. Mujizat Allah terjadi begini. Itu surat cinta. Kasihkan pada saya. Saya ingin melihat surat cinta saudara bersama Tuhan. Amin. Dan saya akan menjadi lebih kuat. Saudara akan lebih kuat. Kita akan bacakan. Kita akan terima hadirat Tuhan. Karena Tuhan menolong kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita sudahi. Dan kita akan masuk di dalam pujian penyembahan saudara. Kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan kita tahu bahwa katakan Yesus